Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let me introduce myself first. My name is Anggi Sandi Maharani, but you can call me Anggi. I am from University of Bengkulu. So for this occasion, I would like be your English tutor. So I hope you can enjoy my class. So before we start our class, let me share screen first. Okay, can you see my screen? I hope you can see that. So, from this picture, you can see the picture, right? So, from this picture, what can you see? Atau dari gambar tersebut, kalian lihat kan ada tiga orang? Apa yang bisa kalian lihat atau mereka itu sedang ngelakuin apa sih? Iya, betul. Mereka sedang berjabat tangan atau they have a handshake. Mereka sedang berjabat tangan. Jadi, dari berjabat tangan, kita bisa artikan bahwa mereka sedang berkenalan atau baru pertama kali bertemu. Oke, so let me next the slide. So, in this occasion, we will learn about please call me Beth. Tolong panggil aku Beth. Jadi, tentang kalimat tersebut, udah jelas nih kita mau belajar apa. Kita akan belajar tentang memperkenalkan diri. Oke, in this occasion, you will learn about introduce yourself and others using possessive adjective. Jadi, untuk materi pertama kita pada kali ini, kita akan belajar tentang memperkenalkan diri kita sendiri dan memperkenalkan orang lain menggunakan possessive adjective. Nanti kita akan belajar ya, apa itu possessive adjective. Jadi, yang kedua, yes or no question and short answer with be. Jadi, yang kedua atau materi kedua kita akan belajar tentang yes atau ya dan tidak pertanyaan. Artinya kayak pertanyaan yang dijawab hanya dengan kata-kata ya atau tidak menggunakan question be atau to be. Oke? Okay? So, kita akan belajar yang pertama dulu nih tentang introduce yourself and others using possessive adjective. So, from conversation one, where are you from? Atau dari manakah kamu berasal? So, can you help me? You as a David and I as a Beth. So, you go first. Okay. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Brazil, how about you? Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Good. Sanhi is here. She is my classmate. We are in the same math class. South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? How do you spell that? Oke. Nah, jadi dari conversation tadi nih, kita udah tahu nih bagaimana cara memperkenalkan diri. Kayak yang pertama, hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Jadi dia memperkenalkan bahwa dirinya adalah David Garza. Right. Jadi udah ngerti kan tadi yang Miss bilang bahwa kalian sebagai David dan Miss sebagai Beth. Jadi di saat Miss diam atau nggak memberikan suara, kalian yang membacakan bagian David. Oke? Oke, good. So, untuk kalimat kedua, itu juga menjelaskan untuk memperkenalkan diri. Dia bilang, Hi, my name is Elizabeth Silva. Jadi, dia bilang nih, Hai, namaku Elizabeth Silva. But please call me Beth. Tapi, tolong panggil aku dengan panggilan Beth. Oke. Jadi, selain memperkenalkan nama kita juga bisa menanyakan orang lain itu berasal dari mana sih? Dengan cara kita mengatakan kalimat, Where are you from, Beth? Kamu dari mana, Beth? Brazil. How about you? Dia langsung jawab nih, aku dari Brazil. Tapi dia nggak bilang I'm from Brazil. Dia hanya jawab Brazil. Atau hanya jawab tempatnya aja nih. How about you? Nah, kalimat how about you itu menyatakan untuk kita bertanya balik kepada lawan bicara kita. Oke. Okay. So, udah ngerti kan bagaimana cara memperkenalkan diri? Great. Jadi untuk kan kita nih punya nama panggilan.
Misalnya kayak gini, bad. Jadi, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyebut nama kita, kita bisa spell atau mendiktekan nama kita. Kayak gini, si bad ini bertanya, sorry, what's your last name again? Garcia? Maaf, apa sih nama terakhirmu tadi? Garcia ya? Dia bilang kayak gitu. Tapi si David bilang, actually it's Garza. Sebenarnya nama dia itu Garza. Dia bertanya, how do you spell that? Bagaimana kamu mengeja itu? So, David spellnya kayak Garza. Garza. Nah, agar tidak terjadi kekeliruan, malah kita boleh men-spell nama kita. Oke, we move to the next slide. Nah, di sini dapat dilihat kan expression of introduction. Jadi ekspresi apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam memperkenalkan diri? Yang pertama, untuk memperkenalkan diri kita sendiri, kita bisa pakai kata-kata I am, atau my name is, atau I am, atau nice to meet you, I am. Let me introduce myself, seperti yang Miss gunakan tadi, I am. And I would like to introduce myself, I am. Jadi semuanya ini artinya sama aja untuk memperkenalkan diri. Sedangkan kalau yang ada nice to meet you-nya ini, dia kayak ada misalnya A dan B. Si A udah memperkenalkan diri sama si B nih. Nah, si B bilang, nice to meet you, senang bertemu denganmu, I am, aku, gitu. Sedangkan untuk yang kedua atau yang kedua dari nice to meet you ini ada kalimat let me introduce myself atau biarkan aku memperkenalkan diriku gitu. Sama aja artinya sama yang bahwa aku akan memperkenalkan diriku. Nah, untuk memperkenalkan orang lain, kita bisa menggunakan kalimat May I introduce you to? Bolehkah aku memperkenalkanmu juga? Atau I like you to meet, aku ingin kamu bertemu, atau let me introduce you to, biarkan aku memperkenalkanmu juga, sama aja kayak yang pertama hampir mirip. Have you met, pernahkah kamu bertemu, bla bla bla. And do you know, apakah kamu tahu bla bla bla, atau this is, this is bla bla bla. Kayak gitu ya kalau mau memperkenalkan orang lain. So, from responding introduction, untuk merespon introduction atau perkenalan, kita bisa pakai glad to know you, nice to meet you, please to meet you, and it's an honor to know you. Ini menyatakan bahwa kita senang banget nih bisa ketemu sama dia. Oke, sampai di sini. Paham ya? Jika paham, kita ke next slide. Nah, ini grammar focus. Statement with be atau to be. Possessive adjective. Nah, ini nih yang dinamain possessive adjective atau kata kepemilikan. Iya, kata kepemilikan itu ada my. My ini kalau untuk I jadi my, untuk you jadi your, untuk dia laki-laki jadi his, untuk dia perempuan jadi her, untuk itu jadi its, untuk kita jadi our, untuk mereka jadi their. Nah, ini dia nih. Kita lihat ya contoh statement with be. I am from Mexico. Aku dari Meksiko. You are from Brazil. Kamu dari Brazil. Nah, dari mana kita tahu dia menggunakan I am atau are atau is? Itu adalah namanya to be. Jadi untuk I, to be-nya itu I am atau I am. AM. Sedangkan untuk you, to be-nya are. Untuk she, he, it, itu to be-nya is. Sedangkan untuk we dan they juga to be-nya are. Jadi, jangan lupa ya menggunakan to be di kalimat kita. So, in this example, I am from Mexico. Nah, karena dia subjeknya I, maka to be-nya am. Aku dari Meksiko. You are from Brazil. Nah, karena subjeknya you, maka to be-nya are. He is from Japan. Karena to be-nya he, jadi karena subjeknya he, sorry, jadi to be-nya is. Jadi udah sampai sini udah paham kan penggunaan to be dan possessive adjective itu gimana? Oke, great. So, kalau udah paham, kita next. Nah, ini ada exercise nih. Kamu bisa screenshot exercise-nya, nanti tolong jawab di kolom komen ya. Thank you. Jadi kita next lagi.
Nah, ada grammar focus. Di sini tentang question with be. Be itu bisa kita bilang to be ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Where is your friend? Di manakah temanmu? He is in class. Nah, seperti yang Miss bilang, penggunaan to be itu sangat penting karena itu untuk menjelaskan subjeknya. Number two, who is Sanhee? She is my classmate. Mengapa pakai is? Karena subjeknya she. Sedangkan number three, what is so like? It's a very exciting city. Kenapa it pakai is? Karena it itu subjeknya, sedangkan is to be-nya. Oke, selanjutnya. Where are you and Lucia from? We are from Brazil. Nah, kenapa dia pakai are? Karena di sini ada dua orang nih. Mereka, kalian jadi intinya. Karena dua orang itu kamu dan Lucia. Jadi pakainya are. Selanjutnya, how are you classes? Bagaimana teman kelasmu atau bagaimana kelasmu? They are pretty interesting. Mereka sangat menarik gitu. Mengapa pakai are? Karena subjeknya you. Dan yang selanjutnya juga sama. Kenapa pakai are? Karena subjeknya you. Jadi ingat ya, to be itu harus menyesuaikan subjeknya. Oke, we move to the next slide. Nah, ada exercise lagi nih teman-teman. Tolong dijawab ya, di screenshot dulu. Oke, kalau udah, nanti tolong jawab di kolom komentar. Thank you. Nah, ini ada pronunciation atau bagaimana sih cara kita membaca kalimat tersebut. Nih, number one. I am a new club member. I am a new club member. Sanhi is over there. Sanhi is over there. My name is Elizabeth Silva. My name is Elizabeth Silva. Oke, next. Nah, kita udah masuk ke materi kedua, yes or no question and so answer with be. Tentang yes atau ya atau tidak, pertanyaan ya atau tidak menggunakan so answer. Apa teman-teman? Iya, jawaban singkat menggunakan be atau to be. Nah, ada conversation too. How it's going. Bagaimana itu terjadi atau bagaimana itu berlalu. Oke, can you help me again? Bisakah tolong Miss lagi? Kalian jadi David dan Miss jadi Sanhia. Oke, I will go first. Hey David, how it's going? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Chemistry? Are you and Beth in the same class? Listen, I'm on the way to the cafeteria now. Are you free? Okay, great. Jadi, di sini kita menemukan nih beberapa pertanyaan kayak gini. Hey David, how it's going? Halo David, bagaimana itu berlalu? Atau bagaimana kabarmu? Dia jawab, fine, thanks. Baik, terima kasih. How are you? Pretty good. Bagaimana denganmu? Sangat baik, dia bilang. Nah, ini nih masuk ke yes or no question. Are you classes interesting this semester? Apakah kelasmu menarik pada semester ini? Yes, they are. Dia cuma jawab kan? Ya, mereka. Nah, kenapa pakai are? Kembali lagi nih, karena subjeknya they. Jadi to be-nya are. Nah, ini untuk pertanyaan kedua. Are you and Beth in the same class? No, we aren't. Enggak, kami enggak sekelas. Dia bilang kayak gitu. Nah, ini nih yang dinamakan short answer. Yes or no question. Sampai sini udah ngerti kan? Good. Kalau udah ngerti, we move to the next slide. Nah, grammar focus. Pada slide ini, kita bisa melihat nih grammar fokusnya tentang yes or no question and short answer with be. To be-nya, kalau to be pindah ke depan, artinya menjadi sebuah pertanyaan. Are you free? Apakah kamu nggak sibuk atau apakah kamu mempunyai waktu luang?
Kenapa dia pakai are? Karena kembali lagi, subjeknya you. Untuk menjawabnya, kalau kita free, kita tinggal bilang, yes, I am. Kalau enggak, kita cuma bisa bilang, no, I'm not. Okay, for the next sentence, is David from Mexico? Is. Kenapa pakai is? Karena dia menunjukkan David. David itu he kan? Karena David he, maka to be-nya adalah is. Kalau dia berasal dari Meksiko, kita tinggal jawab, yes, he is. Sedangkan kalau dia nggak berasal dari Meksiko, kita juga tinggal jawab, no, he is not. Nah, yang selanjutnya juga sama nih. Kalau ingat ya, kalau to be pindah ke depan, maka jadi sebuah pertanyaan. Diingat juga subjeknya. Jangan lupa, kalau si he it pakai is, kalau I we they pakainya, kalau I pakainya am, you we they pakainya are. Oke, good. So, kalau kalian udah paham ini, Miss minta tolong lagi untuk isi question number one until number four. So, can you screenshot that? Okay, if you have done, nanti tolong jawab lagi nih di kolom komentar. Jadi udah ada 3 exercise ya sejauh ini. Nah, so, thanks. What do we learn today? Apa nih yang telah kita pelajari? Benar, kita udah belajar tentang cara memperkenalkan diri kita sendiri dan memperkenalkan diri orang lain menggunakan possessive adjective atau kata kepemilikan. Nah, selanjutnya kita juga udah belajar tentang yes or no question atau pertanyaan yang hanya dijawab dengan kata-kata ya atau tidak. Dan juga pertanyaan menggunakan be atau to be. Pertanyaan yang menggunakan to be. Di mana kalau to be pindah ke depan, maka menjadi sebuah pertanyaan. Okay, thank you for joining my class. So, I hope you happy in my class. And let me close our class with Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. So, see you in the next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.